Hai semuanya, sekarang kita lanjutkan ke part berikutnya, yaitu mengisi lampiran 4 untuk penghasilan final dan bukan objek penghasilan. Di sini saya ada data untuk penghasilan final saja dari perusahaan sebelumnya. Lalu tinggal kita masukkan saja, klik SPT PPH, kita klik lampiran 4 penghasilan yang dikenakan PPH final dan bukan objek pajak. Lalu di sini kita masukkan jenisnya, yaitu bunga deposito dan DPP-nya. Karena ini neto, kita masukkan yang DPP-nya, yaitu bruto. Lalu masukkan tarifnya. Dan sudah selesai yang final. Kita bisa lanjut ke halaman kedua jika ada bukan objek pajak. Sini berisikan tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Apa saja di sini sudah tertulis, dan jika tidak, kita bisa langsung simpan aja. Kita klik yes dan kita klik OK. Lalu kita lanjut ke lampiran selanjutnya, yaitu kredit pajak atas kredit pajak luar negeri. Kita klik aja di lampiran khusus dan kita klik baru. Di sini kita masukkan nama pemotongnya. Nama pemotongnya adalah SBC Internasional dan alamatnya di Bangkok, Thailand. Lalu kita klik simpan. Ini buktinya sudah masuk dan kita bisa klik dia di sini jadi SBC Internasional. Lalu kita pilih jenis penghasilannya, yaitu dividen seperti di data di samping, dan mata uang BET Thailand, dan jumlah neto falasnya. Di sini saya masukkan dengan angka tidak bulat untuk rupiahnya agar sesuai dengan nilai sebenarnya. Tanggal pembayarannya saya pilih 1 Januari aja. Lalu kita masukkan kursnya 441,96 BET, dan sudah sama nih jumlah netonya. Itu karena tadi ada komanya, makanya jadinya mendekati. Lalu kita lihat pajak terutangnya menurut Thailand, yaitu sebesar 294.144 nih. Dan pajak terutangnya di sana adalah 129.999. Dan kredit pajak yang diperhitungkan, kita menggunakan penghitungan tarif PPh 24 nih, yang mana yang diperbolehkan. Dan setelah dihitung, ternyata yang diperbolehkan adalah yang dipotong di Thailand. Maka dari itu kita masukkan dan kita klik no aja karena ini datanya, dan ini sudah selesai untuk kredit pajak luar negeri. Kita lanjut ke kompensasi kerugian. Di sini kita udah ada datanya untuk kerugian dari 5 tahun sebelumnya, dari 2013 sampai 2017. Langsung aja kita klik SPT PPH, lampiran khusus penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Kita klik. Nah, di sini pastikan datanya untuk tahun pajak 2018 ya. Lalu kita ubah rugi atau laba, dan kita masukkan sesuai data yang ada di samping. Untuk 2013 kita masukkan rugi sebesar 2.450.000.000. Tidak ada SKP karena datanya hanya dari SPT. Lalu yang kedua, di 2014 ada laba sebesar 2.510.000.000. Dan hanya cuman SPT saja nih. Kita masukkan datanya 2.510.000.000. Nah, tidak ada SKP, kita klik yes. Nah, untuk rugi jangan lupa kalian kasih tanda minus ya di depannya, agar jadi minus rugi untuk membedakan rugi dan laba. Di 2015 ada rugi sebesar 1.200.000.000. Kita masukkan.
karena dia SKP, kita klik yang SKP, kita klik minus 1.200.000.000. Lalu di 2016 rugi SPT sebesar 2.325.000.000. Jangan lupa angka minusnya. Lalu di 2017 SKPKB, dan ternyata ada laba sebesar 1.420.000.000. Dan kalau udah selesai, kita tinggal klik simpan aja, dan data berhasil disimpan, dan langsung otomatis terisi yang bisa dilihat di belakang dari 2017 sampai 2018 yang bisa diperhitungkan. Langsung kita klik yes, klik OK, dan kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di tahap yang terakhir ini ada lampiran 17171 induk. Ini adalah tahap yang paling terakhir dari mengisi data. Yang pertama, di bagian awal ada pembukuan. Karena di sini tidak diaudit kantornya, maka kita klik yang tidak diaudit, atau jika diaudit kalian bisa ganti saja. Lalu lanjut, nama kantor konsultan pajak kita copy aja. Lalu masukkan sesuai yang diminta, nama kantor konsultan pajak, NPWP kantor, nama konsultan pajak, dan NPWP konsultan pajaknya. Sudah selesai, kita bisa lanjut ke bagian yang selanjutnya. Di sini ada penghasilan kena pajak. Penghasilan neto fiskal ini otomatis terisi dari lampiran yang sebelumnya sudah kita isi nih. Ada tulisannya tuh 1771 ya, lampiran nomor 1. Dan kompensasi kerugian dari yang tadi kita sudah isi tadi otomatis masuk. Dan yang ini ada PPh terutang nih. Ada tarif PPh pasal 17 yang normal yaitu 25%, dan ada kedua ayat 2B yaitu 25%, dan dapat pengurangan 5% jika menanamkan saham sebesar 40% sesuai dengan Undang-Undang PPh. Dan yang terakhir ada tarif PPh pasal 31E jika peredaran bruto tidak melebihi dari 50 miliar nih. Nah, karena perusahaan ini peredaran brutonya tidak melebihi dari 50 miliar, makanya kita pilih yang pasal 31E sesuai Undang-Undang PPh nih. Dan kalian bisa ikut perhitungannya yang sesuai dengan undang-undang dengan penghitungan sendiri, karena penghitungan yang di SPT PPh Badan agak sedikit berbeda nilainya. Maka dari itu kalian bisa ubah dengan penghitungan sendiri. PH neto dikurang kompensasi menjadi PKP, dan PKP dibagi dua nih, ada yang mendapat fasilitas dan tidak mendapat fasilitas. Kalian jumlahkan dan dapat PPh terutangnya. Jika kalian masih bingung, kalian bisa lihat di Undang-Undang PPh pasal 31E. Di situ ada penjelasannya tentang cara penghitungannya. Jika sudah kita masukkan angkanya, kita bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya. Apabila ada pengembalian atas PPh pasal 24, kalian bisa masukkan. Apabila ada PPh ditanggung pemerintah, kalian juga bisa masukkan. Di sini, jika sudah lengkap sekiranya semua, kalian bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya nih. Lanjut. Di sini ada C kredit pajak nih, PPh yang dibayar sendiri yang pernah kita bayar di selama bulan Januari 2018. Dan ada STP PPh pasal 25. Dan di data yang saya miliki ini
Kredit pajaknya dari bulan Januari sampai bulan Oktober dia ada PPh 20, pasal 25 bulanan, dan bulan November dan Desember yaitu STP. Kita jumlahkan dulu untuk yang bagian A yaitu 168 juta nih, kita masukin aja di bagian yang A. Dan yang bagian B itu penjumlahan dari November dan Desember sebesar 36 juta. Dan jumlahnya udah sama, 204 juta. Dan dapat PPh yang kurang dibayarnya senilai segitu. Itu PPh yang mesti kita bayar sebelum kita bisa lapor. Kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah angsuran PPh pasal 25 untuk di tahun 2019 nih. Di sini kita udah buat datanya untuk angsuran PPh pasal 25, yaitu penghasilan neto dikurang penghasilan tidak teratur selama setahun. Setelah itu kita dapat penghasilan teraturnya berapa. Lalu kita kali pakai tarif dengan pasal 31E Undang-Undang PPh lagi. Yang bisa kalian lihat di samping udah ada rumusnya dan hasilnya berapa. Kalian masukkan dulu penghasilannya teraturnya berapa, dan PP yang terutangnya kalian rubah sedikit karena ada perbedaan format dari SPT dengan penghitungan sendiri. Kalian masukkan aja. Dan otomatis akan terhitung PP pasal 25 untuk bulan selanjutnya di tahun 2018 sebesar Rp140.834.445. Dan ada PPh final yang tadi sudah kita isi sebesar 30 juta. Dan kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini ada lampiran-lampiran yang kalian bisa isi jika kalian melampirkan sesuai dengan lampiran yang kalian inginkan. Kalian bisa klik aja kalau ingin kalian menaruh laporan keuangan atau apapun, atau daftar cabang utama jika ada, atau surat setoran pajak, atau penghitungan PPh pasal 26 jika ada. Setelah kalian sudah isi semuanya, apa saja lampirannya, kalian bisa pilih tanggal lapor SPT-nya. Jika kalian ada surat kuasa khusus, kalian bisa klik, nanti berubah menjadi pendatangannya kuasa. Tanggal lapornya kalian bisa rubah jadi tahun 2019 bulan April, dan tanggalnya sesuai tanggal kalian lapor. Jadi saya akan coba tanggal 25 atau 30 juga bisa. Dan data berhasil disimpan, kalian tinggal klik OK. Dan lampiran induk telah selesai. Terima kasih.